Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakalan membagikan pengalamanku bertemu dengan seorang hantu wanita beretnis Tionghoa bernama Sensen. Beberapa waktu lalu ada banyak kejadian aneh yang terjadi di rumahku, mulai dari benda jatuh sampai dengan boneka yang bergerak dengan sendirinya, suara-suara aneh, dan masih banyak lagi kejadian janggal lainnya. Singkat cerita, malamnya saat aku tidur, aku merasa ada seorang gadis muda yang memperhatikanku dari lubang ventilasi udara. Walau mataku terpejam, tapi mata batinku tetap terbuka. Hingga akhirnya aku melihat dengan jelas gadis itu mendekat ke arahku. Dan ternyata benar, masih muda sekali gadis itu. Kebayang gak sih sama kalian yang tengah malam lagi tidur, terus tiba-tiba kayak ada orang yang ngeliatin kalian dari ventilasi udara gitu, kayak gimana gitu, ngeri-ngeri gimana gitu ya. Lanjut. Seketika gadis itu berbisik di telingaku, "Hai, namaku Sensen. Ingin mendengar kisahku?" Akhirnya aku pun terbangun di tengah malam untuk mendengarkan gadis beretnis Tionghoa yang bernama Sensen. Sensen menatap terkejut ke arah Safi dan Ayu yang kala itu tiba-tiba datang dari balik jendela kamarku. "Siapa kamu?" ucap Safi, yang kala itu ingin marah ketika melihat aku yang sedang beristirahat diganggu oleh Sensen. "Safi, jaga bicaramu, dia Sensen. Datang padaku hanya ingin bercerita. Setidaknya kamu bisa bercerita di lain waktu, tidak di jam-jam istirahat." Olah. Kali ini Ayu yang membuka suara. "Hei, sudah. Baik Ayu maupun Safi'i, berdamailah dengan Sensen. Tidak baik memperlakukan tamu kasar begitu." Ucapku yang merasa kasihan sih kalau ngeliat Sensen gitu ya. Cuma ingin cerita datang malam-malam, terus Safi'i sama Ayu ngasih respon yang gak baik banget. Namun Ayu dan Safi'i hanya diam lalu berlalu pergi meninggalkan aku dan Sensen. "Kamu mau cerita apa?" "Namaku Sensen. Usiaku 20 tahun. Kejadian kala itu merenggut nyawaku, hanya aku. Semua keluargaku selamat dalam kejadian malam itu. Lalu apalagi? Jangan menangis begitu, sedih rasanya melihat kamu menangis. Aku mengalami luka bakar yang sangat serius. Sekitar 90% dari tubuhku terbakar. Entah mengapa, keluargaku hanya mendapat luka bakar 50% saja. Entahlah, mungkin itu sedang menjadi suratan takdirmu. Tenanglah, berdamailah dengan takdirmu. Aku hanya ingin menyampaikan pesan kepada mami dan papiku. Aku rindu mereka. Jaga kesehatan baik-baik di rumah, jangan terus-menerus menangisi kepergianku. Aku gak tahu siapa keluargamu, gimana bisa aku bantu kamu. Doakan aku agar aku bisa tenang, dan aku yakin kamu bisa menyampaikan pesan ini kepada keluargaku. Terima kasih sudah mendengarkan aku. Pasti aku akan mendoakanmu. Bagaimana di sana? Kamu bisa berdamai dengan keadaanmu. Aku yakin kamu bisa berdamai dengan takdirmu. Aku pamit pergi ya." Setelah Sensen pergi, Ayu dan Safi kembali ke kamarku. "Dari mana kalian?" "Menguping di balik pintu," ucap Ayu dengan ringan. "Gak baik begitu, aku gak pernah ngajarin kalian begitu. Kami minta maaf Ola. Jangan diulang lagi ya." Dan akhirnya aku berdoa semoga Sensen dapat berdamai dengan takdirnya. Dan jika tidak bisa berdamai, semoga dia akan menjadi roh baik. Sampai di sini dulu cerita kali ini. Mungkin di part selanjutnya aku bakalan menceritakan pengalaman-pengalaman aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe.